Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Torik Abdillah. Kita dari kelompok 2 PSTIC ingin memaparkan proyek akhir kita mengenai ERD atau Entity Relation Diagram mengenai aplikasi Steam. Kelompok kita ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Torik Abdillah. Lalu ada Daruna 2, lalu Rahman Hidayat, Hafiz Abdul Khopar, dan Hafiz Askariski. Yang pertama saya akan menjelaskan ERD step pertama, yaitu step yang awal. Dari gambar di atas terdapat 4 diagram. Yang pertama yaitu user, game, developer, dan juga review. Gambar tersebut menunjukkan struktur basis data yang melibatkan 4 entitas utama, yaitu user, game, developer, dan juga review. Setiap entitas itu punya atribut yang relevan untuk mendeskripsikan data. Seperti user itu memiliki ID pengguna, nama pengguna, email, dan lain-lain. Lalu game itu menyimpan informasi tentang ID game, judul, genre, dan lain-lain. Selanjutnya developer itu juga ada mencatat ID pengembangan, nama perusahaan, dan juga email perusahaan pengembang. Sementara itu review menyimpan data terkait ulasan dari pengguna tentang suatu game tersebut. Relasi antar entitas ini terjalin menggunakan ID masing-masing untuk menghubungkan informasi antara pengguna, game, pengembangan, dan juga review. Selanjutnya step kedua akan dilanjutkan oleh kawan saya Daruna 2. Selanjutnya pada step kedua terdapat penambahan transaction subtype di mana dia akan mengelompokkan transaksi dalam 2 tipe, yaitu pertama gift dan kedua purchase. Gift berisi data tentang hadiah game yang dikirim kepada pemain lain atau pengguna lain. Sementara purchase menyimpan informasi tentang pembelian game termasuk ID, pembelian, metode pembayaran, harga total, dan diskon. Review mencatat ulasan yang diberikan pengguna terhadap game, mencakup ID, ulasan, ID game, ID pengguna, rating, komentar, dan tanggal. Diagram ini mencerminkan hubungan antar entitas yang saling terhubung dengan ID, memperlihatkan bagaimana data pengguna, transaksi, game, pengembang, dan ulasan terintegrasi dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada step 3 dan 4. Di sini karena stepnya sama, jadi digabung. Gambar ini menggambarkan struktur basis data yang melibatkan beberapa entitas utama, yaitu user, game, developer, review, transaction subtypes, dan refund. Entitas user berisi data pengguna seperti ID pengguna, nama pengguna, email, password, dan lain-lain. Kemudian ada game, mencatat informasi tentang game termasuk ID game, ID pengembang, judul, dan lain-lain. Kemudian ada developer, menyimpan informasi tentang pengembang game seperti ID pengembang, nama perusahaan, dan email. Kemudian ada review, mencatat ulasan yang diberikan pengguna terhadap game dengan informasi seperti ID ulasan, ID game, ID pengguna, rating, dan komentar. Kemudian ada transaction subtype, mencatat transaksi yang digunakan pengguna yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu gift dan purchase, dengan atribut yang mencakup ID transaksi, ID pengguna, metode pembayaran, harga total, dan diskon. Kemudian ada refund, mencatat pengembalian dana yang terjadi dengan pencatat ID pengembalian, ID pengguna, ID game, tanggal, dan ulasan pengembalian. Kemudian ada struktur ini mencerminkan hubungan kompleks antara entitas yang memungkinkan sistem untuk mengelola data pengguna, game, pengembang, transaksi, ulasan, dan pengembalian dana. Selanjutnya step 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah step 5, yang mana di sini gambar ini menunjukkan diagram basis data yang menggambarkan beberapa entitas utama yang terhubung, yaitu user, game, developer, review, transaction subtypes, dan refund. Oke, jadi di sini user menyimpan informasi pengguna seperti ID pengguna,
nama pengguna, email, password, saldo dompet, dan pustaka game yang dimiliki. Oke, selanjutnya adalah entitas game. Jadi entitas game ini menyimpan informasi tentang game seperti ID game, ID pengembang, judul, genre, tanggal rilis, dan harga. Ada juga entitas game DLC yang digunakan untuk menghubungkan game dengan konten tambahan atau DLC, menyimpan ID DLC dan judul DLC terkait. Jadi selanjutnya ada entitas developer yang berisi data pengembang game, termasuk ID pengembang, nama perusahaan, dan email. Selanjutnya ada entitas review yang mencatat ulasan pengguna terhadap game, termasuk ID ulasan, ID game, ID pengguna, rating, dan komentar. Selanjutnya ada entitas transaction subtypes yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi pengguna ke dalam dua jenis, yaitu gift dan purchase. WordPress-nya apa? Dengan atribut terkait seperti ID transaksi, ID pengguna, nama penerima yang digunakan untuk hadiah. Selanjutnya ada metode pembayaran, harga total, dan diskon. Selanjutnya ada entitas refund yang digunakan untuk menyimpan informasi terkait pengembalian dana seperti ID pengembalian, tanggal, dan alasan pengembalian. Jadi diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana berbagai entitas saling terhubung untuk mengelola data pengguna, transaksi, game, pengembang, ulasan, DLC, serta pengembalian dana dalam sistem. Oke, selanjutnya step 6 akan dijelaskan oleh teman saya Hafiz Abdul Ghaffar. Tadi kan suruh ini anjir. Baik, di sini saya akan menjelaskan step terakhir dari kami, yaitu step 6. Di diagram ini menggambarkan sistem yang mencakup entitas seperti developer, game DLC, review, refund, user, dan transaction subtypes. Developer mengelola game yang dapat memiliki DLC, lalu user bisa membeli game, memberikan ulasan, dan mengajukan refund. Transaksi dibagi menjadi pembelian dan hadiah dengan detail terkait pembayaran, diskon, dan penerima hadiah. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kami terkait IRD dari Steam. Oleh karena itu kami tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.